Baik, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok Etika Bisnis dan Profesi akan memaparkan materi yang telah kami buat. Untuk selanjutnya, dipersilahkan untuk rekan saya share screen terlebih dahulu. Baiklah, di sini kami akan memaparkan materi mengenai perbedaan usaha dagang atau UD dengan Commanditaire Vennootschap atau CV dan perseroan terbatas atau PT. Di sini kami berasal dari kelompok 4. Next slide. Nah, sebelum kami masuk ke materi, izinkan kami perkenalkan dari anggota kelompok kami terlebih dahulu. Slide sebelumnya. Yang pertama ada Imadewira Fajar Prayoga dengan NIM 2015091001. Yang kedua ada Desi Dwi Cahyani dengan NIM 2015091002. Yang ketiga ada Iwayan Yoga Sastrawan dengan 2050911010. Yang selanjutnya ada Laurentius Patrick dengan NIM 2015091012. Yang selanjutnya ada Luputu Windy Puspita Dewi dengan NIM 2015091015. Dan yang terakhir ada Anjesta Bagus Tarigan dengan NIM 2015091023. Baiklah, adapun pembahasan materi kami pada hari ini yaitu yang pertama ada usaha dagang atau UD, yang kedua Commanditaire Vennootschap atau CV, yang ketiga yaitu perseroan terbatas atau PT. Baik, untuk selanjutnya dipersilakan untuk rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan materi yang pertama, yaitu tentang usaha dagang atau UD. Jadi UD atau usaha dagang adalah usaha yang didirikan dan dijalankan oleh satu orang saja. Oleh karena itu, setiap permasalahan yang ada harus dipertanggungjawabkan oleh orang tersebut. UD ini pun termasuk usaha mikro karena tidak memerlukan modal yang besar. Bahkan, modalnya bisa berupa barang, tenaga, maupun jasa asalkan memiliki nilai uang. Maka dari itu, banyak yang menganggap UD paling mudah dan menguntungkan karena tidak perlu banyak orang dan modal. Selanjutnya ada jenis-jenis usaha dagang. Terdapat dua jenis usaha dagang yang berdasarkan produk dan konsumennya. Jenis yang pertama yaitu UD berdasarkan jenis produk yang dijual, yang terbagi lagi menjadi dua, yaitu diantaranya yang pertama ada barang produksi, yaitu usaha yang memperjualbelikan bahan-bahan mentah, bahan dasar produksi untuk dijadikan barang jadi siap jual. Selanjutnya yang kedua ada barang jadi, yaitu produk yang sudah siap pakai dan langsung didistribusikan pada konsumen. Sekian penjelasan materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu masih pada jenis-jenis usaha dagang. Adapun jenis usaha dagang yang kedua adalah berdasarkan konsumen yang terlibat. Nah, jenis usaha dagang yang kedua ini juga terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada wholesaler, yaitu usaha dagang dengan jangkauan konsumen yang luas dengan mengambil barang langsung dari pabrik. Biasanya dijual kembali ke pedagang lainnya dalam jumlah yang besar. Yang kedua ada middleman, yaitu usaha dagang yang mengambil barang dalam jumlah besar dan dijual kembali pada pengecer dengan jumlah sedang. Yang ketiga yaitu ada retail, yaitu pengecer yang membeli produk dalam jumlah sedang untuk dijual kembali pada konsumen langsung secara eceran. Selanjutnya yaitu ada syarat pengurus izin usaha dagang. Untuk mengurus surat izin usaha dagang bisa melalui pemerintah daerah setempat atau Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Jika kita hendak mendirikan usaha dagang, kita harus mempersiapkan beberapa persyaratan untuk perizinannya. Yang diantaranya yaitu yang pertama ada NPWP atau nomor pokok wajib pajak yang bersifat pribadi. Yang kedua ada SKDP yaitu surat keterangan domisili perusahaan. Yang ketiga ada SIUP atau surat izin usaha perdagangan, dan yang keempat ada TDP atau tanda daftar perusahaan.
Dengan mengurus surat izin, maka usaha dagang yang kita jalankan menjadi legal karena sudah tercatat oleh pemerintah. Sekian yang dapat saya sampaikan ini, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari Desi. Yang pertama yaitu ciri usaha dagang atau UD. Ciri usaha yang pertama yaitu yang pemilik hanya satu orang. Yang kedua, modalnya berasal dari pemilik usaha. Yang ketiga, untuk pengolahannya dilakukan oleh satu orang yang bukan sebagai pendiri dan pemilik. Yang keempat, modal relatif tidak terlalu besar, jadi tidak terdapat batasan modal pendiri usaha. Next. Yang kedua yaitu Commodity Type Penonship atau CP. Jika masih bingung memilih CP atau UD, sebaiknya pahami juga apa itu CP, sebab tidak sedikit juga yang salah kaprah mengenai CP dan PT, yang menganggap keduanya sama. Padahal keduanya memiliki banyak perbedaan yang cukup signifikan. Salah satunya adalah CP tidak memiliki badan hukum. Tidak hanya itu, proses pendirian CP pun lebih mudah daripada PT. Untuk mendirikan CP, membutuhkan minimal 2 orang yang berperan sebagai pihak aktif dan pihak pasif. Pihak aktif adalah pihak yang mengurus secara langsung operasional perusahaan, sementara itu pihak pasif adalah pemilik modal yang tidak ikut campur dalam operasional perusahaan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang selanjutnya itu syarat mendirikan CV. Untuk mendirikan CV diperlukan izin resmi dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. Di antaranya yaitu yang pertama akta pembuatan atau pendirian CV. Yang kedua NPWP atau nomor pokok wajib pajak perusahaan. Yang ketiga ada SIUP atau surat izin usaha perdagangan. Dan yang keempat ada TDP atau tanda daftar perusahaan. Yang kelima ada SKDP atau surat keterangan domisili perusahaan. Dan yang keenam itu ada surat pengesahan pengadilan. Nah, setelah memiliki surat perizinan, CV hanya tercatat di pengadilan negeri dan tidak dapat pengesahan dari Menkumham. Nah, untuk memiliki ciri-ciri dari Commodity Phenotype ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu memiliki pendiri 2 orang atau lebih. Yang kedua terdiri dari 2 sekutu, yakni sekutu aktif atau sekutu komplementer dan sekutu pasif atau sekutu komoditer. Dan yang ketiga itu hanya boleh didirikan oleh warga negara Indonesia, sementara warga negara asing tidak diperkenankan untuk mendirikan CV ini. Dan selanjutnya itu sekutu aktif mengelola perusahaan. Yang selanjutnya itu sekutu pasif menanamkan modal. Yang berikutnya cirinya itu untuk memudahkan melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga resmi. Dan ciri yang terakhir yaitu syarat pendiriannya cenderung lebih mudah. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu materi yang ketiga, perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas atau PT berbeda dengan UD dan CV. PT atau perseroan terbatas memiliki badan hukum yang terdapat aturan khusus mengenai pendirian PT yang tercantum pada undang-undang. Selain itu, Anda juga dapat mendirikan PT minimal dengan 2 orang atau lebih. Para pendirinya yang juga bertindak sebagai pemegang saham dapat terlibat langsung dalam operasional perusahaan. Kepemilikannya pun dapat berubah-ubah, tapi tetap terjamin keamanannya karena memiliki badan hukum yang jelas. Next. Selanjutnya, syarat mendirikan PT. Untuk mendirikan PT tentu akan lebih sulit dan memakan biaya maupun waktu yang sangat banyak. Apabila hendak mendirikan PT, maka persiapkan beberapa persyaratan berikut. Yang pertama yaitu KTP, KK, dan NPWP pendiri PT minimal 2 orang, yaitu direktur dan komisaris. Yang kedua KTP, KK, dan NPWP pemegang saham. Yang ketiga yaitu bukti kepemilikan atau sewa gedung kantor tempat usaha. Yang keempat surat keterangan domisili kantor gedung tempat usaha. Selanjutnya pajak bumi bangunan atau PBB sekaligus bukti bayar sesuai dengan tempat usaha. Selanjutnya foto kantor
tempat usaha bagian dalam maupun luar. Dan yang terakhir, gedung kantor tidak berada di dekat pemukiman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan ciri perseroan terbatas atau PT. PT didirikan untuk mencari keuntungan. PT mempunyai fungsi komersial dan juga fungsi ekonomi. Modal perusahaan PT didapat dari lembar saham yang dijual dan obligasi. Perusahaan PT tidak memperoleh fasilitas apapun dari negara. Setiap pemegang saham memiliki tanggung jawab atas perusahaan sebanyak modal saham yang ditanamkan. Pemilik saham akan mendapatkan keuntungan saham dalam bentuk dividen. Jika sudah memahami satu persatu tentang UD, CV, dan PT, maka tidak akan sulit untuk menentukan jenis usaha. Jangan lupa juga untuk memperhatikan pembayaran pajak saat hendak mendirikan usaha. Dari segi pajak, pajak CV dan UD berbeda dengan PT. Untuk UD dan CV, gaji tidak dianggap penghasilan, sehingga pajak diambil dari laba tahunan. Sedangkan untuk PT, gaji karyawan wajib dipotong pajak penghasilan. Dengan memahami perbedaan UD, CV, PT, Anda tidak perlu lagi kesulitan ketika mendirikan sebuah usaha. Anda tinggal mencari jenis usaha yang paling cocok sesuai dengan keadaan modal, tenaga kerja, dan pertimbangan lainnya. Maka dari itu, sangatlah penting bagi seseorang untuk memahami perbedaan antara UD, CV, dan PT, baik untuk sekarang maupun ke depannya yang memiliki efek positif. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah. Saya rasa sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan salah kata, kami mohon maaf. Dan saya tutup dengan Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.